Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan Kitabul Janaiz yang kita ambilkan dari kitab Bulughul Maram. Pada kesempatan yang terakhir ada keterangan bahwa termasuk sunnah ketika menguburkan mayat, maka mayat dimasukkan dari arah kakinya kuburan, dan sudah kita bahas bagaimana caranya. Kemudian tatkala memasukkan mayat ke dalam liang kubur, maka ada zikir, ucapan yang disunahkan. Masih ingat kemarin apa ucapannya? Bismillah, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ini dianjurkan oleh Nabi SAW. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, meski kita sedang bersedih, meskipun kita sedang memperlakukan mayat, namun di sana masih banyak pahala yang bisa kita kumpulkan. Baik tatkala kita mengantar, kita mengingat kematian dengan mengantar jenazah, kemudian juga ketika kita memasukkan mayat ke dalam liang kubur, itu pun juga ada pahalanya kalau kita mengikuti sunnah. Dan juga ketika kita menurunkan mayat dengan mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bahkan nanti akan ada keterangan bagi siapa saja yang tidak sempat atau tidak mampu ikut menangani secara langsung ketika menguburkan jenazah, maka masih ada pahala persis menguburkan, ya, mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, dan sampai selesai di kuburan dia nunggu, maka dia pun juga mendapatkan pahala 2 qirat. Bahkan ketika seorang itu tidak bisa menangani dengan tangannya ketika memasukkan mayat atau tanah ke dalam kuburan tersebut, maka nanti akan ada keterangan. Di antara sunnah adalah ketika kita tidak bisa menimbunkan tanah secara langsung, maka paling tidak kita mengambil 3 kali cakupan tanah, kemudian kita masukkan ke dalam liang kubur, maka kita pun juga mendapatkan pahala menguburkan mayat tersebut. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, hadis yang berikutnya nomor 476. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim wa zada Ibnu Majah min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha fil ithmi. Artinya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa sabda beliau? Beliau mengatakan mematahkan tulang mayat
itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, sanadnya sesuai dengan syarat Imam Muslim, artinya sama dengan apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, namun Imam Muslim tidak mengeluarkan hadits ini. Tapi secara penelitian bagaimana kondisi sanadnya, silsilah para perawi daripada hadits ini ternyata sama dengan syarat yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Lalu Ibnu Majah menambahkan lagi dari hadis Ummi Salamah, maksudnya sama itu artinya adalah sama dalam hal dosa. Jadi mematahkan, memecahkan atau meretakkan tulangnya mayat itu dosanya sama dengan mematahkan, memecahkan atau meretakkan tulangnya orang yang masih hidup. Ikhwana fiddin azakumullah. Ini menunjukkan kepada kita ternyata mayat orang Islam itu masih punya kehormatan, ya, masih harus dihormati. Di antaranya adalah dengan cara jangan sampai kemudian mematahkan atau memecahkan atau meskipun hanya sekedar meretakkan tulangnya. Dan perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, mayat semakin lama dia berada di kuburan atau tidak harus di kuburan, orang meninggal dunia semakin lama maka tulang belulang itu akan semakin mudah terlepas, ya, mudah terlepas. Daging pun semakin rusak, semakin menjadi lembut, bahkan nanti dimakan oleh ulat dan seterusnya. Tulang pun juga cepat bergeser. Oleh karena itu di sini kita harus hati-hati dalam hal penanganan mayat. Jangan sampai karena tergesa-gesa kemudian sembarang-sembarang mengurusi mayat, lalu kemudian mencelakai mayat, mematahkan tulangnya. Bahkan para ulama mengatakan ini tidak khusus masalah mematahkan. Karena yang dimaksud di sini adalah al-i'tida'u 'alal mayyit. Perlakuan yang mengganggu, menyakiti mayat itu tidak boleh. Kenapa diungkapkan di sini mematahkan mayat? Karena biasanya yang terjadi itu kalau ada orang yang ceroboh, maka itu sampai mematahkan tulangnya mayat. Apabila tidak sampai mematahkan tulangnya mayat, hukumnya sama. Oleh karena itu, ikhwana fiddin a'azzakumullah, sekali lagi bahwasanya ternyata dalam Islam kita ini diajarkan tetap menghormati mayat. Dan di antara menghormati mayat itu adalah kita tidak boleh melukai, tidak boleh mengganggu, tidak boleh kemudian mematahkan, tidak boleh juga memukul misalnya dan seterusnya. Tidak boleh. Hanya saja ada catatan yang sangat-sangat penting yang disebutkan oleh para ulama. Memang Islam mengajarkan kita ini menghormati mayat, tetapi penghormatan mayat itu dengan syariat, bukan dengan akal atau perasaan. Ini sangat penting ikhwan. Jadi Islam mengajarkan kita untuk menghormati mayat. Mayat muslim masih punya wibawa, mayat muslim punya kehormatan. Tetapi menghormati mayat muslim itu bukan dengan perasaan, bukan dengan akal, bukan dengan kebiasaan, tapi dengan apa? Dengan syariat. Artinya harus sesuai dengan syariat. Makanya kalau ada orang mengatakan, oh menurut saya mayat ini perlu kiranya karena dia di tanah lapang, maka perlu kiranya diberikan naungan. Dalam rangka apa? Kasihan. Menghormati mayat, merasa kasihan. Kita katakan ini patokannya bukan syariat lagi, tapi ini adalah perasaan. Ya. Ada lagi beberapa saat yang lalu ada orang tua meninggal dunia, kemudian anaknya menyampaikan kepada perangkat desa, kemudian mendapatkan hak untuk dikubur di kuburan umum. Ditentukan oleh juru kuncinya. Oh di sini karena memang waktunya di sini. Tapi keluarganya nggak mau. Kenapa di sini? Karena di sini panas. Minta yang teduh, di bawahnya pohon yang rindang. Maka kita katakan, ketika ditanya, loh kenapa? Ya kasihanlah panas, di tempat yang teduh saja. Maka seperti ini berarti dia sudah menggunakan perasaan untuk menghormati mayat.
Ya, nah kalau seperti ini diikuti akhirnya nanti tidak cukup pohon, karena pohon suatu ketika rontok daunnya, pohon akan dipotong, maka perlu dikiranya dikasih bangunan misalnya, kemudian dikasih genteng, dikasih atap dan seterusnya, pakai perasaan akhirnya. Padahal nanti akan ada keterangan yang pasti dari Rasulullah SAW, di antara larangan-larangan menyikapi kuburan itu adalah membangun bangunan untuk kuburan. Ini tidak boleh dalam Islam, siapapun dia orangnya tidak boleh, tidak pandang apakah dia laki perempuan, apakah dia orang kecil atau orang besar, terkenal atau tidak terkenal, ustadz bukan ustadz, kiai bukan kiai, tidak ada keistimewaan dalam membangun kuburannya, tidak ada. Bahkan para ulama mengatakan justru ketika kuburan itu dibangun, maka ini mengantarkan kepada al-ghulu, sikap berlebihan kepada kuburan atau penghuni kubur, karena orang melihat yang lain biasa, yang ini ada bangunan bagus, maka mereka orang-orang awam akan mengatakan bahwa oh ini orang istimewa. Akhirnya nanti lama-lama tabarruk di sana, akhirnya berdoa di sana, bahkan minta kepada penghuni kubur, jatuh kepada kesyirikan yang besar. Karena berdoa itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, kalau kita pakai perasaan untuk menghormati mayat, maka sudah semua pakai perasaan. Jadi ketika awal menguburkan mayat, kemudian mau ditinggal pakai perasaan, kasihan sendirian, ya kan? Akhirnya oh supaya nggak kasihan, supaya nggak sendirian, perasaannya main, ya sudah kita gilir keluarganya satu persatu setiap malam menemani, pakai perasaan, karena kasihan, menghormati orang tuanya, ya. Kemudian tidak cukup demikian, ketika mau bepergian, pakai perasaan lagi. Biasanya kalau orang tua kita hidup, kalau kita bepergian kita pamitan, maka kalau kita mau bepergian kita ke kuburan dulu, pamitan. Kenapa demikian? Untuk menghormati orang tua, ya. Meskipun bahasanya ziaratul kubur, tapi ternyata isinya adalah pamitan kepada ayah atau ibunya yang sudah meninggal dunia. Ada lagi mau Ramadan misalnya, biasanya kebiasaan sebagian orang kalau mau Ramadan menjenguk ibunya bapaknya yang masih hidup. Nah ketika meninggal dunia bapak ibunya, maka mampir ke kuburan besok Ramadan, seolah-olah pamitan atau meminta doa restu kepada orang tua, pakai perasaan lagi. Demikian pula ketika hari raya, ya, banyak di tempat kita, yaitu ketika hari raya habis salat Id itu tidak langsung pulang tapi ke kuburan. Nah kita lihat alasannya apa? Alasannya dahulu ketika orang tua masih hidup, habis salat Id langsung ke orang tuanya sungkem. Nah sekarang orang tuanya meninggal dunia, ya ke kuburan. Nah ini pakai perasaan, padahal ziaratul kubur itu sunnah, jelas-jelas sunnah, tetapi sunnahnya mutlaqah, tidak diikat dengan waktu, tidak diikat dengan berapa banyak, tidak diikat dengan hari-hari, tidak diikat dengan ketika menjelang Id atau setelah Id, tidak pula diikat dengan puasa Ramadan dan lain sebagainya. Bebas ziaratul kubur itu, dan tidak ada keutamaan ziaratul kubur itu harus setelah sholat Id, sebelum puasa Ramadan dan lain sebagainya, tidak ada. Atau mungkin setiap malam Jumat, tidak ada satupun hadis yang menerangkan demikian. Sehingga ikhwanna fiddin azakumullah, maka menghormati mayat itu memang dibenarkan dalam Islam, tapi harus sesuai dengan syariat dan patokannya bukan akal, bukan perasaan dan lain sebagainya. Kalau pakai perasaan repot ini. Panas di rumah, merasa kepanasan, haus, ingat orang tuanya meninggal dunia, bapak kita di kuburan tidak ada minuman, kasih minuman, ya, diguyurkan, karena pakai perasaan. Oh cuacanya panas, kasih AC sekalian. Ini pakai perasaan semuanya, ya. Oh di kuburan gelap, nggak nyaman kalau gelap, maka dikasih lampu. Makanya ikhwan fillah azakumullah, kita saksikan ada sebagian orang yang memperlakukan kuburan dengan hujjah, alasan memuliakan penghuni kubur, tapi patokannya bukan dengan syariat tapi dengan perasaan. Sampai ada kuburan dikasih bangunan mewah, dikasih kaca, dikasih kelambu seperti kamar sudah.
Itu patokannya hanya perasaan. Padahal hal itu adalah termasuk berlebih-lebihan kepada kuburan dan itu telah dilarang di dalam Islam. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, maka menyakiti orang yang telah meninggal dunia itu termasuk lawan daripada menghormati mayat. Menghormati mayat diperintahkan dengan sesuai syariat. Menyakiti mayat itu adalah terlarang. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan larangan mematahkan tulang mayat itu larangan untuk melampaui batas kepada mayat. Siapa yang melampaui batas kepada mayat itu hukumnya sama dengan melampaui batas kepada orang yang masih hidup dalam hal dosa sama. Oleh karena itu juga para ulama menyebutkan semua gangguan kepada mayat itu hukumnya dosa, sama dengan mengganggu orang yang hidup, seperti mematahkan tulang. Ini yang pertama sesuai dengan nas. Yang kedua melukai misalnya. Makanya para ulama memberikan wejangan kepada kita, kalau memandikan mayat ya, itu anggap saja seperti sedang memandikan orang sakit yang tidak bisa mandi. Bagaimana? Ya harus hati-hati. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai kemudian dikuat-kuatkan ketika membangunkannya, ya, atau ditekuk badannya, atau disikat dengan kuat, maka ini semuanya menyakiti. Jadi ikhwan fillah azakumullah, tidak boleh sampai melukai, tidak boleh memutuskan tulangnya, meretakkan tulangnya, tidak boleh dipukul-pukul, tidak boleh misalnya mengambil sebagian daripada anggota tubuhnya. Bahkan para ulama mengatakan bahwa ada mayat misalnya punya rambut panjang, meninggal dunia, kemudian keluarganya berinisiatif, wah dipotong saja biar mayatnya kelihatan bersih. Jawabannya para ulama mengatakan tidak boleh, kecuali kalau dia dapat wasiat. Sebelum meninggal dunia dia mengatakan, nanti kalau sempat potong rambut saya ya, baru dikerjakan. Tapi kalau tidak ada wasiat, sampai meninggal dunia dia rambutnya panjang, maka tidak boleh dipotong. Kenapa demikian? Karena dia belum mendapatkan izin dari si mayat. Dia meninggal dunia, bagaimana meminta izinnya? Tidak bisa, ya. Ikhwanna fiddin azakumullah, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya itu kebersihan yang tidak sempat dilakukan mayat. Diberikan contoh oleh sebagian para ulama, memotong kukunya. Sebagian membolehkan. Kalau memang dia tidak sempat potong kuku lalu meninggal dunia, mungkin karena sakit tidak sempat potong kuku, andaikan dia sehat dia sempat memotong kuku, maka di sini dibolehkan dalam rangka membersihkan jasadnya mayat, seperti mencuci rambutnya, keramas dan semisal. Ini semuanya dibolehkan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, maka disebutkan oleh para ulama termasuk penghormatan kepada mayat itu justru menguburkan mayat di kuburan kaum muslimin. Malah ini menghormati mayat. Kalau pakai perasaan, kasihan lagi, akhirnya apa? Tidak dikubur di luar, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, dikuburkan di ruangan. Ada sebagian tempat daerah itu punya kebiasaan, kalau ada mayat meninggal dunia di suatu daerah, maka dia dikuburkan di pekarangan rumahnya sendiri. Ada yang memang mengandalkan atau berpatokan kepada perasaan, kasihan jauh-jauh, kejauhan, biar bersama kita di dekat rumah sehingga dia mendengar kita, sama-sama kita, sama seperti ketika masih hidup. Ini perasaan lagi. Padahal yang disyariatkan dalam Islam itu menguburkan mayat di tempat penguburan umum. Sampai-sampai para ulama mengatakan, jikalau di suatu daerah tidak ada kuburan umum, maka dianjurkan bagi orang kaya tidak hanya wakaf tanah untuk masjid. Kalau sudah ada masjid tapi belum punya tanah kuburan umum, maka dianjurkan bagi orang kaya untuk menyisihkan hartanya atau mewakafkan sebagian tanahnya untuk dijadikan sebagai kuburan umum. Jadi kuburan ini juga butuh tempat, butuh tanah wakaf. Kalau nggak ada, maka diupayakan diadakan. Tapi kalau sudah ada, maka ya sudah, tidak ada kewajiban untuk mewakafkan tanah sebagai tanah kuburan. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, berikutnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya mayat tempat tinggalnya adalah tanah kuburan.
Ketika kita mengganggu mayat sama dengan mengganggu orang yang masih hidup. Bandingannya adalah ketika mayat itu tempat tinggalnya adalah kuburan, maka orang hidup tempat tinggalnya adalah rumahnya. Kalau orang hidup itu tidak boleh diusir dari rumahnya, maka mayat tidak boleh dipindahkan kuburannya. Kenapa demikian? Karena itu termasuk menyakiti mayat, sebagaimana orang hidup dipaksa pindah dari rumah yang mana itu adalah haknya. Tidak boleh, apalagi itu kuburan wakaf, tanah wakaf. Makanya para ulama juga mengatakan tidak boleh menggali kuburan dipindahkan ke tempat yang lain. Kenapa demikian? Karena itu termasuk mengganggu, menyakiti mayat. Bahkan biasanya kalau kuburan itu sudah lama, maka pasti akan terjadi patahnya tulang atau pergeseran atau lepas dari persendiannya. Ini pun juga termasuk mematahkan tulangnya mayat, ini haram. Namun para ulama mengatakan kecuali kalau memang maslahat dipindahkannya itu lebih besar, ada maslahat yang lebih besar. Contohnya disebutkan oleh para ulama, ada tanah ya, kemudian di situ masih ada kuburan tidak teratur, sehingga dengan tidak teratur ini maka dikhawatirkan nanti ketika menggali untuk menguburkan mayat maka terkena mayat tersebut, akhirnya melukai atau mematahkan tulangnya, jadi dosa. Maka digali pelan-pelan kemudian dirapikan, ini boleh. Supaya apa? Supaya tanah kuburan ini cukup untuk menampung lebih banyak jasad atau jenazah. Ini satu. Yang kedua disebutkan juga oleh para ulama, boleh juga memindah kuburan, menggali kuburan dipindahkan. Karena apa? Karena untuk urusan yang lebih maslahat, seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah ketika hendak membangun Masjid Nabawi. Di sebagian lahan calon tempat Masjid Nabawi itu ada kuburan, maka digali oleh Rasulullah SAW, kemudian sisa-sisa tulang belulangnya itu dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi kalau misalkan ada tanah, di situ tanah wakaf misalnya, tapi ada 1-2 kuburan, maka digali kuburan ini kemudian dipindahkan ke kuburan umum, karena memang mayat itu haknya dikuburkan di kuburan umum. Atau misalnya terlanjur ada bangunan masjid, tanah dibangun masjid, jadi masjid, kemudian karena orang tidak tahu maka menguburkan di tanah masjid karena tidak tahu. Yang pertama adalah bangunan masjid, maka yang lebih berhak ditetapkan keberadaannya adalah masjid, maka seperti ini digali, dipindahkan kuburannya ke tempat umum. Atau disebutkan oleh para ulama karena kemaslahatan berkaitan dengan tindak kriminal, misal sudah dikuburkan ternyata ada indikasi bahwa mayat ini dibunuh. Nah, untuk mengetahui pembunuhnya supaya tidak berulang lagi, maka digali kemudian ada proses, misalnya otopsi dan lain sebagainya. Ini boleh ya, untuk penelitian yang sifatnya untuk kemaslahatan, ini dibolehkan. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, oleh karena itu para ulama menegaskan bahwasanya hukum asalnya orang Islam, jasadnya, jiwanya, raganya, semuanya hukum asalnya haram, tidak boleh dilukai, tidak boleh diambil hartanya, kehormatannya tidak boleh diinjak, kecuali yang dibolehkan dalam Islam. Nah, kemudian ikhwana fillah azakumullah, ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama tentang otopsi jenazah. Apa hukum otopsi jenazah? Hal ini dijelaskan di dalam fatwa Lajnah Daimah yang disebutkan oleh kibarul ulama Saudi, bahwasanya tindakan otopsi jenazah itu ada beberapa alasan, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Tapi hukum asal otopsi jenazah itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di situ ada perlakuan menyayat, memotong, mengeluarkan anggota badan bagian dalam dan seterusnya. Ini lebih parah daripada sekedar mematahkan tulang mayat. Maka hukum asalnya terlarang. Namun
menghadapi situasi demikian kadang-kadang ada hal-hal yang sifatnya itu rukhsah keringanan. Disebutkan oleh para kibarul ulama, ada tujuan otopsi jenazah itu yang pertama adalah tahakkuk an da'wa jinayah, untuk meneliti peristiwa kriminalitas. Tahakkuk meneliti, ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui atau penelitian untuk mengetahui peristiwa kriminalitas, pembunuhan misalnya. Jadi ada mayat ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, ya, kemudian tetangga-tetangga mayat ini mengatakan, oh kemarin ya mayat ini kami dengar teriak-teriak, bahkan dia minta tolong. Sekarang kita jumpai mati di sini. Maksudnya teriak sama siapa? Bertengkar dengan suaminya. Jadi kemarin bertengkar hebat dengan suaminya, kemudian tidak tahu peristiwa apa yang terjadi, tiba-tiba dijumpai besok paginya ada mayat perempuan yang kemarin berteriak-teriak, bertengkar dengan suaminya, bahkan minta-minta tolong. Maka di sini berarti apa? Tidak diketahui apa sebabnya peristiwa ini, kematian ini, tapi ada indikasi, namanya bahasa Arabnya lauth, indikasi pembunuhan. Di situ ada teriakan minta tolong sang istri, kemudian ada pertengkaran kemarin hebat dengan suaminya, bahkan mungkin ada luka di leher atau bekas pukulan dan semisalnya. Seperti ini para ulama mengizinkan, boleh untuk diotopsi. Jenazahnya diotopsi sampai diketahui apa saja penyebab kematiannya ini apa. Oh ternyata penyebabnya karena dicekik misalnya. Oh ternyata dipukul bagian perutnya, ya, ulu hatinya dan lain sebagainya. Berarti di sini matinya tidak wajar, matinya dibunuh. Baru kemudian dicari pembunuhnya, kemudian tertangkap, kemudian dihukum. Maka ini diperbolehkan. Yang kedua, tujuan daripada otopsi jenazah itu untuk meneliti penyakit yang ada pada tubuh jenazah. Karena apa? Karena misalnya tiba-tiba meninggal dunia, ditakutkan ini adalah wabah, virus yang sangat menular yang belum diketahui. Maka di sini para ulama mengatakan boleh juga otopsi jenazah dalam rangka meneliti kira-kira penyebab penyakitnya apa. Tidak ada tanda-tanda dia dibunuh, tidak ada penyakit yang sebelumnya ada, tidak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba meninggal dunia. Atau mungkin dikhawatirkan ternyata pada badannya ada racun, ya. Nanti kalau ternyata ketahuan racun, baru kemudian dicari sebabnya, racun ini dari mana, masuknya dari siapa, baru kemudian dicari lagi. Ini kembali kepada masalah yang pertama, yaitu peristiwa kriminalitas. Tapi di sini yang kedua, boleh otopsi jenazah meskipun dibedah, dikeluarkan isi anggota badan bagian dalamnya, diteliti, kemudian mana saja yang wajar, mana yang tidak wajar, kemudian apakah ada di sana ada virus, penyakit apa saja dan semisalnya, untuk mengetahuinya supaya nanti bisa ditemukan obatnya dan seterusnya. Maka ini diperbolehkan. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, lalu yang ketiga ini yang tidak diperbolehkan. Apa itu? Min ajli ta'lim, pembelajaran. Ini biasanya dalam dunia kedokteran, ya. Itu kalau ngambil spesialis penyakit dalam, itu ada praktek otopsi jenazah. Maka para ulama mengatakan tidak boleh menggunakan mayat muslim. Sebisa mungkin yang dipakai itu bukan mayat muslim. Apa itu contohnya? Ya mungkin bahan praktikum itu, mungkin mayat-mayatan, mungkin anggota tubuh bagian dalam yang buatan, itu masih bisa, ya. Kalau masih bisa itu, maka itulah yang dipakai. Tidak boleh menggunakan jasadnya orang Islam, karena jasadnya orang Islam mematahkan tulangnya, melukai, merobek dan lain sebagainya, ini hukumnya haram. Kulul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh, kata Nabi SAW. Muslim satu dengan yang lainnya haram ditumpahkan darahnya, kemudian dilukai, kemudian hartanya dan kehormatannya. Maka pasti
Bahkan nanti akan membuka pakaiannya, kemudian melihat anggota tubuh semuanya, maka ini semuanya tidak boleh. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah praktek dengan cara, yaitu apa? Manusia mungkin anggota bagian dalam buatan, ya, ada ginjal buatan, ada paru-paru buatan dan semisal. Kalau memang tidak memungkinkan, maka diizinkan jasad tetapi bukan orang Islam. Ya. Kalau memang harus pakai jenazah, mungkin tidak bisa dimengerti kecuali dengan jasad betulan, maka dibolehkan menggunakan jasad tetapi jangan orang Islam. Karena jasad orang Islam itu memiliki kehormatan, sementara jasadnya orang kafir itu tidak punya kehormatan. Ini yang tidak boleh, tapi diberi rukhsah keringanan ketika jasadnya adalah orang kafir. Nah, kemudian ada alasan yang keempat, maka ini yang haram, jelas tidak ada perbedaan pendapat, yaitu melakukan otopsi karena hobi, sia-sia dan semisal. Tapi ini tidak dilakukan biasanya. Tapi kalau ada yang melakukan demikian, maka ini semuanya adalah hal yang diharamkan dalam agama Islam. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, hadis yang berikutnya, wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala alhidu li lahdan wansibu alayya labin nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Walil Baihaqi an Jabir radhiyallahu an nahwuhu wa zada wa rufi'a qabruhu 'anil ardi qadra sibrin wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, dia sebelum meninggal dunia dan dia sedang sakit keras, beliau mengatakan, buatlah liang lahat untukku yang baik, ya, buatlah liang lahat untuk aku nanti yang baik, betul-betul liang lahat, dan berdirikan bata-bata di sampingku. Jadi setelah dimasukkan liang lahat, lalu diberdirikan bata-bata ditumpuk, baru kemudian diuruk tanah. Sebagaimana hal itu diperlakukan untuk Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, ketika dikubur, riwayat Muslim. Dan riwayat Baihaqi dari Jabir bin Abdullah semisal hadis ini, lalu ada tambahan, kemudian ditinggikan kuburannya itu 1 jengkal dari tanah aslinya. Ditinggikan 1 jengkal. Berapa senti ini? Ya kira-kira 25 cm atau 20 cm. Nah, ikhwanna fiddin azakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa disyariatkan ketika menguburkan jenazah itu bukan hanya sekedar galian yang persegi 4 itu saja. Itu namanya al-qabru, kuburan. Liang kubur itu yang persegi 4 panjang itu. Ya, semacam meja ini, ya, ke bawah. Itu namanya liang kubur. Ada lagi yang disyariatkan selain itu, yaitu liang lahat. Yaitu berada di arah kiblat. Mana kiblat? Sana ya. Jadi ini kuburan, ke dalam begini, kemudian liang lahatnya dilobangi lagi, ya. Itu namanya liang lahat yang arah kiblat. Jadi untuk menyimpan mayat, kemudian ditutup dengan bata atau yang semisal, baru kemudian ditimbun dengan tanah sehingga tanah tidak langsung mengenai mayat. Dan ini juga termasuk penghormatan kepada mayat sesuai dengan syariat. Jadi kalau ada orang mayat dikubur langsung ditimbun kena tanahnya, ini namanya menyakiti mayat lagi, tidak boleh. Jadi menghormati mayat dengan cara membuat liang lahat. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, para ulama sepakat bahwa penggunaan liang lahat itu termasuk dianjurkan dalam agama. Dan dalam Islam itu ada 2 cara pembuatan liang tersebut. Ada liang lahat yang di sisi kiblat, ada juga namanya liang, bahasa Arabnya itu syak. Jadi kalau liang lahat itu dilobangi lagi bagian kiblatnya, dikerok lagi untuk menyimpan mayat. Kalau syak
itu tengahnya yang digali seperti sungai gitu. Untuk ditaruh mayat kemudian ditutup dengan papan atau semisal. Baru kemudian ditimbun. Dua-duanya dibolehkan. Tetapi para ulama mengatakan yang paling afdol itu adalah liang lahat. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama karena Nabi SAW dikuburkan dengan cara membuat liang lahat. Ya. Yang kedua, lebih mudah menguburkan mayat tersebut. Lalu yang ketiga, lebih jauh dari tertimbunnya tanah, terlindung dari timbunan tanah. Kemudian para ulama mengatakan, kecuali apabila ada kebutuhan untuk membuat liang syak, tengahnya yang digali. Tengahnya yang digali, kalau ada kebutuhan, maka itu kadang-kadang menjadi lebih baik. Contoh misalnya struktur tanah yang mudah runtuh, ya. Jadi kalau ini kotak, kalau digali bagian baratnya akan runtuh, maka penggunaan liang lahat saat itu kurang afdol, karena dikhawatirkan runtuh mengenai mayat. Maka yang digunakan adalah digali bagian tengahnya, bawah tengah ini. Kalau digali demikian, maka tidak akan runtuh. Maka saat itu lebih baik menggunakan syak. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, dan Rasulullah SAW serta kebanyakan para sahabatnya ketika dikuburkan itu dengan menggunakan cara atau liang lahat tadi. Jadi lubangnya lagi di arah barat, itu yang digunakan oleh kebanyakan para sahabat dan mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian ada tambahan dari riwayat Baihaqi bahwasanya kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ditinggikan 1 jengkal dari tanah asli. Para ulama mengatakan bahwasanya ini bukan bertolak belakang, tidak bertolak belakang dengan perintah untuk meratakan kuburan, tidak bertolak belakang, tidak bertentangan. Kan ada itu. Nabi SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan. Sementara di sini ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas kuburannya ditinggikan 1 jengkal dari tanah. Maka para ulama mengatakan jawabannya adalah meratakan kuburan itu perintah Nabi, kemudian meninggikan sejengkal itu pun juga perbuatan para sahabat, bahkan kuburan Nabi pun diperlakukan demikian. Maka ini menunjukkan bahwasanya makna meratakan kuburan itu adalah mengembalikan tanah kuburan itu ke tempat semula, tidak ditambah, tidak dikurangi. Ini maksudnya. Karena tadinya tidak ada mayat, sekarang diisi mayat, bahkan dikasih bata atau kalau kita papan, otomatis ada lebih tanahnya, itu dikembalikan ke tempat semula, pastilah akan lebih tinggi dari biasanya. Maka itulah maksudnya meratakan kuburan, artinya kembalikan tanah galian ke tempat semula, sehingga tetap saja ada lebihnya karena di situ sekarang ada isi mayatnya. Dan maksudnya juga adalah tidak membangun kuburan dengan bangunan apapun. Ini maksud daripada perintah untuk meratakan kuburan, tidak membangun dengan bangunan apapun, kemudian mengembalikan tanah yang digali ke tempat semula. Otomatis akan lebih tinggi daripada biasa, daripada dasar tanah, karena sekarang di dalam ada mayat dan juga ada rongga untuk menghalangi mayat terkena timbunan tanah secara langsung. Kemudian adzan. Baik, adzan dulu insyaallah. Kita lanjutkan. Sebagaimana kita katakan bahwa Islam menghormati mayat, tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat dan patokannya bukan akal atau perasaan. Ada peristiwa ketika Rasulullah SAW menguburkan salah satu sahabat dekatnya, yaitu Utsman ibnu Mad'un. Ketika dikubur, selesai menguburkan, maka Rasulullah SAW menyuruh salah seorang sahabatnya untuk mengambilkan batu besar, bukan batu kecil, batu besar. Kemudian sahabat ini ketika hendak mengambil batu tersebut, maka dia tidak kuat
karena terlalu besar. Jadi orang kalau nggak kuat ngangkat batu itu sebesar berapa kira-kira? Kita ngangkat beban berapa? Ngangkat dibawa jalan gitu berapa kilo kira-kira? 10 kilo? Masih mampu. 15 kilo masih mampu, mungkin 20 kiloan. Jadi sahabat ini tidak kuat untuk mengangkat, maka Rasulullah lah yang turun sendiri mengangkat dengan tangannya. Diambil batu besar itu, kemudian diletakkan di dekat kepalanya atau bagian kepala dari kuburan sahabat Utsman bin Maz'un. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau melakukan perkara seperti ini, kenapa? Kenapa engkau meletakkan batu di kuburannya Utsman bin Maz'un dan batunya cukup besar?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "A'lamu biha qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli." Aku letakkan batu besar ini supaya aku tahu dengan tanda ini mana kuburan saudaraku. Ini yang pertama alasannya. Lalu yang kedua, supaya aku bisa menguburkan di sisinya orang-orang yang mati dari keluargaku. Ada dua manfaat batu yang diletakkan oleh Nabi di kuburannya Utsman bin Maz'un. Nah, hadis ini ikhwan fillah azakumullah, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, dijadikan dalil oleh para ulama boleh memberi tanda, ya, boleh memberi tanda kuburan dan diletakkan di sisi kepalanya. Berarti arah sana. Jadi ini kaki, itu kepala. Betul? Keliru ya? Kepala sana, kaki sini, berarti di arah kepalanya. Ya. Diberi tanda kuburan. Nah, kalau dahulu hanya cukup batu. Dahulu tidak seperti sekarang. Dulu kuburan tidak sebanyak sekarang. Bahkan kadang-kadang sekarang ini ada orang yang zalim, sehingga kadang-kadang ada kuburan orang kemudian disisih-sisihkan atau digali kemudian ditumpuki dengan mayat yang baru tanpa mengindahkan ini kuburan orang atau tidak. Maka di sini para ulama mengatakan boleh dengan tanda yang lebih kuat sehingga ditanam sebagiannya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah memberikan tanda ini boleh. Alasannya adalah supaya tahu ini kuburan siapa. Lalu yang kedua, supaya mungkin ada keluarganya yang ingin di situ dikubur, silahkan dengan tanda itu ketahuan, oh ini kuburannya si fulan, oh ini isinya pengen di situ, boleh, ini hak mereka. Kecuali kalau tanah kuburan itu yang mengatur adalah pemerintah atau aparat tersendiri yang mengurusi kuburan, kemudian hak penempatannya terserah yang ngurusi. Nah, ini tidak bisa kita mengatur, ya. Tapi kalau hal itu sifatnya itu bebas, masing-masing keluarga berhak atau boleh mengambil tempat yang dekat dengan keluarganya dikumpulkan, maka ini dibolehkan dalam Islam. Dan ini para ulama mengatakan ketika Rasulullah mengatakan saya letakkan batu di kepalanya atau di kepala kuburannya Utsman ini supaya aku tahu mana kuburan saudaraku, ini sebuah isyarat bahwa Nabi biasa melakukan ziaratul kubur sahabatnya. Dan dengan tanda itu diketahui Rasulullah ketika ziaratul kubur itu juga mendekati kuburan. Ada sebagian di antara kita yang memahami bahwa ziaratul kubur itu tidak boleh masuk, ya. Cukup ketika lewat di pintu kuburan mengucapkan assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin wal muslimat minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Cukup lewat lagi. Kita katakan itu termasuk yang dilakukan oleh sebagian sahabat, ya. Tapi para ulama juga mengatakan ziaratul kubur itu ada dua macam. Yang pertama dengan lewat saja di hadapan kuburan lalu lewat setelah berdoa, atau masuk mendekati kuburan yang dikenal pun juga boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW menandai kuburan Utsman. Untuk apa kalau tidak? Untuk dijenguk, diziarahi kuburnya. Jadi boleh kita ziaratul kubur mencari mana kuburan ayah saya misalnya. Lalu kita dekat sana kemudian kita doakan. Setelah doakan selesai, tidak ada apa-apa yang lain.
Tidak ada baca ini, baca itu, baca surat ini, surat itu, tidak ada. Intinya mendoakan penghuni kubur dan kita mengingat kematian, itu intinya, nggak ada yang lain. Nah, ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itu boleh kita kasih batu nisan, ya, ditanam sebagiannya supaya tidak diambil oleh orang. Kita tahu mana kuburan orang tua kita, mana kuburan kakek kita, kemudian ada di antara kita yang meninggal dunia dikuburkan di sampingnya. Ini boleh semuanya dalam Islam. Nah, timbul masalah yang berikutnya, bagaimana dengan menulisi kuburan? Ya, nulisi kuburan. Nanti akan ada pembahasan tersendiri, yaitu Rasulullah SAW melarang untuk menulisi kuburan. Maka para ulama mengatakan hukum asalnya kuburan tidak boleh ditulisi, kecuali apabila ada rukhsah, alasan yang dibenarkan. Seperti para ulama mengatakan, yaitu tanda kuburan itu rata-rata sama. Dikhawatirkan kalau dipakai tanda yang sama, karena tandanya itu biasanya beli di toko, ya. Batu nisan itu sama-sama mirip-mirip. Kalau nggak ada tandanya, nggak ditulisi, maka hilang kuburan orang tua kita. Maka dibolehkan menulis sekedar untuk menandai bahwa ini kuburan si fulan, ini kuburan orang tua, ini kuburan ibu. Hanya sekedar menandai saja. Bila perlu dengan nama saja selesai, cukup dikenal, cukup, tidak usah ditulis yang lainnya. Tidak usah ditulis tanggal lahirnya, tanggal wafatnya, nama istrinya, nama anaknya, tidak perlu. Cukup sekedar untuk menandai bahwa ini adalah miliknya si fulan. Jadi misalnya ditulis fulan, kalau namanya sama, banyak yang sama namanya, ini Pak Ahmad yang meninggal dunia. Kalau ditulis Ahmad, banyak Ahmad yang lain. Ditambahi bin siapa, binnya sama juga, ada yang binnya sama, tambahi lagi bin lagi, selesai. Kalau memang sudah jelas, tidak perlu ditambahi tulisan lagi. Ikhwan fillah azakumullah, hadis yang berikutnya, wali muslimin anhu radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'ad bin Abi Waqqas juga, pernah melarang untuk mengapur kuburan. Mengapur, mungkin ini zaman dahulu mengapur, kalau sekarang pakai cat, ya, dicat. Dan orang mengapur kuburan itu tidak akan dilakukan kecuali dengan bangunan terlebih dahulu. Dua-duanya kena larangan. Karena kalau dikapur, apanya yang dikapur? Biasanya dikasih semacam pinggiran, ya, batu bata mungkin tidak tinggi, lalu itu yang diperbagus, itu yang dikapur, ditandai. Ini pun juga termasuk tindakan yang berlebihan. Makanya para ulama mengatakan bahwa alasan apapun membangun kuburan, ya, itu tidak akan diterima, ya, walaupun apa? Walaupun niatnya baik. Kita tanya sekarang, orang membangun kuburan, membatasi kuburan, itu alasannya apa kira-kira? Supaya apa? Supaya jelas ini kuburan dia, ini batas. Kasihan nanti kalau diterjang orang lain. Kita katakan pakai perasaan. Di dalam Islam ada 3 hal di antara yang terlarang. Nabi melarang mengapur kuburan, menduduki kuburan, dan membangun di atas kuburan bangunan apapun. Ikhwana fiddin azakumullah, ini termasuk lawan daripada penghormatan, yaitu penghinaan kepada kuburan, penghinaan kepada mayat, atau kalau tidak demikian maka ini penghormatan yang berlebihan. Penghormatan yang berlebihan yaitu mengapur kuburan. Biasanya diberi bangunan dulu, dipagar dulu, dikasih pondasi, dikasih dinding, nanti lama-lama tinggi akhirnya nutup. Biasanya begitu. Jadi ini tanggung jawab mestinya juru kunci, melarang orang-orang yang akan membangun di kuburan. Kenapa demikian? Karena itu dilarang oleh Rasulullah. Dan sekali lagi, ikhwan fillah azakumullah, dalam masalah ini larangan tidak ada istitsna, tidak ada pengecualian. Baik itu orang alim atau orang biasa, tidak ada pengecualian. Semuanya dilarang. Bahkan para nabi sekalipun tidak boleh dibangun kuburannya. Para sahabat Nabi, para syuhada,
Andaikan ada orang yang membangun sekarang, maka yang menjadi dasar hukum bukan perbuatan manusia, tetapi yang menjadi dasar hukum adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Kalau kita melihat ikhwan fillah azakumullah, kuburan yang isinya adalah orang-orang saleh, ya, atau para syuhada, maka lihatlah bagaimana kuburan para syuhada Uhud. Itu nggak ada apa-apa. Di sana hanya ada batu-batu bekas tanda. Batunya pun batu biasa, tidak ada tulisan sama sekali. Di sini ada kuburan si fulan, para sahabat Nabi yang mati syahid mereka ini. Tapi tidak ada bangunan sejengkal pun nggak ada. Bahkan karena lama maka tanah itu ambles sehingga rata sekarang ini. Itu yang ada. Tapi mereka mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita main perasaan, mereka yang lebih utama untuk dibangun tinggi-tinggi. Mereka yang lebih utama untuk diberikan diindahkan kuburannya. Tetapi ini semuanya adalah tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, termasuk yang dilarang adalah duduk di atas kuburan. Maksudnya adalah di atas kuburan yang ada jasad atau mayatnya. Adapun duduk di pekarangan kuburan, maka ini dibolehkan tatkala proses penguburan. Ketika datang mayat ke kuburan lalu diletakkan, sementara proses sedang berjalan, orang-orang yang menunggu boleh duduk, tapi perhatikan jangan sampai duduk di atas kuburan yang ada mayatnya. Minggir sedikit kanan kiri yang tidak ada jasadnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, larangan membangun kuburan yang ketiga ini itu umum. Apapun bentuknya, dari bahan apapun, maka dilarang membangun kuburan. Yang diperintahkan itu taswiyah, meratakan kuburan, mengembalikan tanah ke tempat semula. Dan termasuk sunnah Rasulullah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, jadi tanah itu dikembalikan dalam keadaan menggunduk, ya, itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian catatan yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya jika ada kebiasaan masyarakat setempat yang mengagung-agungkan kuburan, ya, mengkultuskan orang mati dengan kuburan, diagung-agungkan, maka orang yang belum meninggal dunia, kalau dia khawatir diperlakukan demikian, dia harus berwasiat sebelum dia meninggal dunia. Wasiatnya isinya, nanti kalau saya meninggal dunia jangan dibangun. Kalau memang kebiasaan masyarakat membangun kuburan, ya, kalau biasanya kebiasaan masyarakat mengecat pinggirannya kuburan, maka dia harus berwasiat, kalau saya mati jangan sampai dicat, jangan dikapur, jangan dikasih tenda dan lain sebagainya. Ini termasuk wasiat yang wajib kalau memang kondisi masyarakat sudah terbiasa demikian. Ikhwan fillah azakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan kalau ada. Ya. Waalaikumsalam. Yang dinasihati siapanya? Yang ditinggal mati atau kawannya tadi? Ditinggal mati teman. Taib. Kita hidup di dunia ini adalah sementara dan semua akan meninggal dunia. Tinggal kita ini ngantri, cuman kita nggak bawa nomor antrian, ya. Semua kita ini ngantri meninggal dunia, hanya saja kita tidak tahu kapan dipanggilnya, kapan matinya. Maka kematian itu adalah hal yang niscaya, pasti, tidak bisa tidak. Sehebat apapun manusia, sesehat apapun manusia, kalau sudah waktunya mati tidak bisa digeser walaupun sesaat. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita merasa sedih, putus asa, lemah, merasa tidak berdaya, merasa kemudian tidak berguna dan semisalnya karena ditinggal mati teman, masih sekedar teman. Ada di antara saudara kita yang ditinggal mati oleh suaminya. Beberapa hari yang lalu, di antara jamaah kita meninggal dunia. Dan dia adalah orang yang kalau kita lihat sehat walafiat, ternyata kena COVID-19.
meninggal dunia, meninggalkan istri, anaknya masih kecil-kecil, anaknya 3, bahkan yang bayi itu masih baru lahir. Ya, jadi lebih parah mana musibah dia dengan yang kita sampaikan ini tadi. Namun demikian juga kita harus mengetahui bahwasanya kalau kita mengingat musibah, ingat musibahnya orang-orang terdahulu lebih berat. Siapa yang tidak ingat bagaimana Nabi Ayub alaihi salam? Makanya para ulama mengatakan teladan dalam kesabaran itu ternyata disematkan kepada Nabi Ayub. Padahal ada nabi-nabi yang lain pun juga sabar, semuanya sabar para nabi ini. Tapi kenapa teladan kesabaran itu disematkan kepada Nabi Ayub? Karena Nabi Ayub itu mendapatkan bagian musibah berbagai macam dalam satu waktu. Sementara nabi-nabi yang lain, ya musibah, ya cobaan, ya kesulitan, tapi ada jedah waktunya. Sampai ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam itu ujiannya berat. Sampai diuji apa? Menyembelih anaknya. Sampai pernah dibakar hidup-hidup. Kurang berat apa ujiannya? Cuman ujian-ujian seperti ini tidak berbarengan, gitu loh. Nabi Muhammad SAW, ujian apa yang tidak pernah ditimpakan oleh Allah kepada dia? Miskin iya, sulit iya, sakit iya, akan dibunuh orang-orang kafir, bahkan dimusuhi oleh kerabatnya sendiri iya, sampai akhirnya diusir dari tanah kelahirannya iya. Tapi itu berjalan. Atau bahkan ada tahun kesedihan, ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal mati oleh pamannya, sampai disebut tahun kesedihan. Iya, itu musibah kematian keluarga. Tidak semua bercampur jadi satu. Tapi Nabi Ayub disebutkan oleh Imam Tobari, beliau mendapatkan bagian musibah yang bermacam-macam lengkap dalam satu waktu bersamaan. Berapa tahun? 18 tahun kata Ibnu Katsir. Apa itu? Setelah lulus ujian berupa kenikmatan, harta banyak, maka dia semakin taat, banyak sedekah, keluarga banyak, tetap dia ingat Allah, kekayaan, kekuasaan, teman-teman, banyak sekali, lulus, dibalik oleh Allah ujiannya. Dibalik apa? Harta habis. Allah punya cara tersendiri menghabiskan hartanya Nabi Ayub. Keluarga meninggal dunia, anak-anaknya meninggal dunia, kerabat dekat menjauh, apalagi orang-orang teman-teman yang bukan kerabat menjauh semua. Kenapa? Allah pun juga menimpakan penyakit yang sangat-sangat buruk secara lahiriah, menggerogoti semua tubuhnya, sampai Ibnu Katsir itu mengatakan tidak tersisa pada saat itu selama 18 tahun pada jasad Nabi Ayub kecuali kulit dan tulang. Itu ada perkataan Ibnu Katsir. Bayangkan, tengkorak hidup 18 tahun, tapi dia terus berdoa, tidak putus asa, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang ia minta. Makanya ada doa ketika seorang itu ditimpa musibah, lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambah lagi Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya, kalau dia betul-betul ikhlas kepada Allah dengan doa ini, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, lindungilah aku, ajirni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala dari musibah ini dan berilah ganti yang lebih baik dari musibah ini. Kalau dia betul-betul yakin ikhlas kepada Allah, diberi apapun yang ia minta. Dan itu terjadi pada Ummu Salamah, yang mana saat itu dia ditinggal mati oleh suami tercintanya, orang yang saat itu menurut Ummu Salamah adalah manusia terbaik, mati syahid. Dia saat itu sempat menyangka tidak akan ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Lalu dia teringat doa yang diajarkan Nabi yang tadi. Maka dia dengan yakin berdoa, ternyata yang datang melamar dia adalah Rasulullah SAW. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita katakan bahwasanya para sahabat Nabi, sebagian para sahabat Nabi atau para salafus soleh, ketika melihat saudaranya akan meninggal dunia, itu mereka tidak memberi kabar yang sedih, tapi malah mengatakan absyir, kabar gembira. Kenapa demikian? Karena kalau engkau mati dekat kepada Allah, dekat kepada surga,
ditunggu oleh para malaikat, ditunggu bidadari dan lain sebagainya. Apalagi kalau seandainya meninggalnya karena virus corona ini, sebagian para ulama menyamakan dengan taun. Orang yang meninggal karena taun itu matinya dianggap mati syahid. Ya, kemarin disebutkan di antara orang-orang yang dihukumi mati syahid itu adalah orang yang mati karena kena wabah menular seperti taun. Dan ada para sahabat Nabi yang meninggal karena taun di negeri Syam dan yang semisalnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau kita sedang kena musibah seberat apapun, maka pikirkanlah bahwasanya orang-orang yang terdahulu mendapatkan musibah lebih berat daripada kita. Bahkan sekaligus dalam satu waktu musibahnya rentetan musibah banyak, tapi mereka tetap sabar, semangat, tidak putus asa dan berdoa, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita mengingat sebuah hadis, Rasulullah mengatakan sangat menakjubkan orang yang beriman itu, dan itu hanya ada pada orang yang beriman. Apa itu maksudnya? Kalau dia mendapatkan kenikmatan maka dia syukur, maka dia mendapatkan kebaikan, dan kalau dia mendapatkan kesulitan, musibah dan semisal, maka dia bersabar, maka dia mendapatkan kebaikan, dan itu adanya hanya pada orang yang beriman saja. Jadi kalau hanya sekedar kawan yang meninggal dunia, maka ini sangat ringan. Ya, tidak perlu kita putus asa, tetap kita ini bersemangat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, putus asa itu adalah sifatnya orang-orang kafir. Allahu a'lam. Yang lain? Ya. Menginjak. Ya. Ada sebagian kuburan tidak teratur dan tidak ada jalan untuk mendekati kepada kuburan. Ini juga termasuk hal yang kekurangan kita ya, kekurangan orang-orang kita itu ketika nguburkan sembarang-sembarang. Ya, sehingga apa? Sehingga kadang-kadang tidak ada jalan yang bisa mencapai dekat dengan kuburan yang kita tuju. Ya, lah bagaimana kalau kita ingin ziarah kubur ke orang tua kita, di situ harus melewati kuburan yang tidak teratur? Ya enggak apa-apa, karena darurat, tetapi jangan sampai diinjak. Mungkin di minggir sedikit atau dilangkai karena darurat, tidak ada jalan lain, maka ini diizinkan insya Allah. Yang penting jangan diinjak kuburan-kuburan yang ada mayatnya tersebut. Ya, ini darurat. Makanya sekarang ada sebagian kuburan yang baru dibuka itu ditata rapi. Ini bagus sekali seperti ini. Sehingga setiap kuburan kanan kiri itu ada jalannya satu, meskipun kecil. Ya, sehingga memudahkan orang untuk ziarah kubur atau memudahkan orang-orang yang hendak menguburkan, sehingga tidak menginjak-injak kuburan. Kadang-kadang kalau kita menguburkan mayat, ikut-ikut menguburkan mayat, kemudian tidak perhatian menginjak-injak, maka ini termasuk yang dilarang. Kalau masih bisa tidak menginjak, maka jangan sekali-kali menginjak kuburan yang ada mayatnya. Allahu a'lam. Ya, cukup insyaallah, dan kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah masih ada beberapa hadis tentang Kitabul Janaiz, ada tentang kisahnya kematian Utsman bin Maz'un, kemudian juga ada bagaimana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memintakan ampunan ketika setelah menguburkan mayat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.